Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kembali lagi kita duduk untuk mempelajari sebuah kitab yang dikarang oleh Ammi Nur Al-Bais yang membahas tentang tafsirus shalah. Kita di halaman ke-47, yaitu kisah Hudzaifah ibnul Yaman dan orang yang sholatnya salah. Bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an pernah melihat ada orang yang mengurangi kadar sholatnya, terlalu cepat ketika melakukan ruku dan sujud. Berarti yang kurang apa ini umahat? Tumakninah. Hudzaifah bertanya kepada orang ini, "Sejak kapan kamu sholat seperti ini?" Kata beliau, "Sejak 40 tahun yang lalu." Lalu Hudzaifah mengatakan, "Ma shallaita mundu arba'ina sanatan." Ma shallaita mundu arba'ina sanatan walau muttah wa anta tusolli hadhihi sholata la muttah ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 tahun hakikatnya kamu tidak melaksanakan sholat. Jika kamu mati dan kualitas sholatmu masih seperti ini, kamu mati tidak berada di atas fitrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya si orang tadi ini umahat, dia sholat seperti itu tapi mabniun alal jahli, dibangun di atas kebodohan, maka dia tidak ada dosa. Tapi kalau sekiranya sudah datang ilmu, Hudzaifah menyuruh untuk memperbaiki sholatnya, karena pada hakikatnya dia tidak sholat, terus dia masih tetap seperti itu adanya, maka diancam oleh oleh Hudzaifah ibnul Yaman, kamu mati tidak berada di atas fitrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Nabi Muhammad. Karena engkau istihlal, sengaja merusak sholatmu, padahal sudah datang ilmu kepadamu bahwa sholatmu tidak benar dan tidak tepat. Celakalah orang yang rusak sholatnya. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Kita akan membahas tafsir untuk firman Allah di surah Al-Ma'un dengan mengacu kepada penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Di surah Al-Ma'un itu mahat ada 5 amalan yang itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan agama. Fawailul mukadzibin, orang-orang yang celaka yang mendustakan agama. Alladzina la yahudduna ala miskin ala ta'amil miskin wa ya'kuluna turasa aklal lamma. Apa kelanjutannya itu, Mat? Nah, ini diantaranya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka sahun an salatihim. Kecelakaan bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Lupa dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata saha yashu. Saha yashu, sahuan sahin. Sehingga makna kata sahun artinya orang-orang yang lupa.
Sujud karena lupa dalam sholat disebut dengan sujud sahwi. Selanjutnya lupa ada dua. Lupa yang tidak disengaja. Lupa semacam ini tidaklah tercela karena Nabi SAW pernah mengalaminya. Ada beberapa kali gitu Mahat. Pernah Rasulullah sholat duhur, baru 2 rakaat dia laksanakan, terus dia salam. Sahabat di belakang yang ikut jadi makmum, langsung ada yang pulang, ada pula yang duduk-duduk. Dan tak satu pun di antara mereka yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, kenapa sholat 2 rakaat ini? Ada yang cuek langsung pulang aja. Kemudian Rasulullah duduk bersandar di tiang masjid. Lantas ada seorang sahabat namanya Dzul Yadain, pemilik tangan panjang, bertanya memberanikan diri, "Ya Rasulullah, anasita am kusiratis shalah?" Apakah engkau lupa ataukah memang sholat dikosor? Maka kata Rasulullah, aku tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Lupa yang tidak disengaja. Tapi apa? Rasulullah lupa karena ketidaksengajaan beliau. Lantas Rasulullah maju lagi sholat 2 rakaat, kemudian sujud sahwi setelah salam. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah sholat 4 rakaat. Di rakaat kedua seharusnya dia tasyahud awal, tapi Rasulullah bangkit menuju rakaat ketiga tanpa tasyahud awal. Sahabat pun di belakang ikut, tidak ada yang menegur dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Selesai 4 rakaat, Rasulullah langsung sujud sahwi sebelum salam. Contoh lupa tidak sengaja dalam sholat adalah lupa jumlah rakaat, lupa tidak tasyahud awal, lupa sehingga meninggalkan kewajiban atau rukun sholat. Maka ini ada konsekuensinya. Saat Nabi SAW lupa dalam sholatnya, beliau bersabda, "Innama ana basyarun mislukum. Ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakiruni." Aku hanyalah manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Jika aku lupa maka ingatkan aku. Terkadang para sahabat sungkan untuk menegur Rasulullah karena apa? Karena ini adalah masa-masa tasyri', masa-masa pensyariatan. Mungkin ada yang berubah dari aturan ibadah. Yang kedua, lupa yang disengaja, melupakan atau lalai. Itulah lupa yang tercela. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata saha'an. Ini bedanya umahat, kata kerjanya sama, cuma huruf yang menyertai yang berbeda. Kalau yang tadi sahafi. Kalau ini saha'an. Sama kalau kita berdoa umahat, berdoa itu dalam bahasa Arab namanya da'ah. Kalau da'ali itu maknanya doa kebaikan. Da'ala ini adalah doa keburukan. Jadi itu keistimewaan bahasa Arab. Berbeda huruf yang menyertai kata kerja itu akan mengalami perubahan makna. Perbedaannya ada pada kata hubung fi dan an. Pada surat Al-Ma'un di atas diungkapkan dengan kata kalimat an, alladzina hum sahuna an salatihim, yang mereka lalai dari salat mereka. Atha bin Dinar, seorang ulama tabi'ut tabi'in, pernah mengatakan, alhamdulillahilladzi qala
alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahuna walam yakul fi salatihim sahuna. Segala puji bagi Allah yang berfirman an salatihim sahun dan tidak berfirman fi salatihim sahun. Kenapa ulama ini umahat memuji Allah? Karena Allah menggunakan an, tidak menggunakan fi. Karena kalau menggunakan fi umahat, betapa banyak yang didoakan celaka. Paham? Karena kita terkadang apa? Terkadang lupa kan? Lupa yang tidak disengaja. Tapi yang Allah cela, yang Allah binasakan, itu mereka yang sahunaan. Maka ulama ini Atha bin Dinar memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekiranya Allah menggunakan fi, maka ini adalah pembebanan yang tidak dimampui oleh manusia. Pembebanan yang tidak dimampui oleh manusia. Apa itu kira-kira umahat pembebanannya? Yaitu membebani sebuah hukum yang itu sering terjadi pada manusia. Lalai yang tidak disengaja. Salatnya munafik. Siapakah yang dimaksud orang yang melalaikan dalam ayat ini? Ibnu Abbas menjelaskan, yakni an al-munafiqina alladzina yusalluna fil alaniyati wa la yusalluna fis sirri. Kita ulangin, yakni al-munafiqina alladzina yusalluna fil alaniyati wa la yusalluna fis sirri. Ibnu Abbas mengkhususkan orang yang dimaksud di dalam surah Al-Ma'un tersebut adalah orang-orang munafik, yang mana mereka sholatnya itu di saat banyak orang, tapi tidak sholat di saat sendirian atau di saat tidak dilihat oleh orang. Maka orang munafik umahat, kata Rasulullah, yang sholat yang paling berat mereka lakukan itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa kira-kira umahat? Karena dua waktu ini itu mereka tidak kelihatan. Karena kan Rasulullah masjidnya nggak ada lampunya kayak kita ini, sehingga nggak kelihatan siapa-siapa saja yang sholat. Beda dengan waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib. Ini masih kelihatan tampang-tampang orang yang sholat. Sehingga mereka sangat berat ke isya dan ke sholat subuh. Seperti apakah bentuk melalaikan sholat itu yang disebutkan di ayat tersebut? Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan beberapa keterangan ulama dalam menafsirkannya. Yang pertama, mereka yang tidak sholat sama sekali, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas di atas. Maknanya apa umahat? Maknanya orang yang sholat saja tapi mengurang-ngurangi atau bolong-bolong sholatnya, didoakan seperti ini. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Yang kedua, mereka yang melaksanakan sholat setelah habis waktunya. Dia sholat di luar waktu. Paham? Umahat, dia kodok terus sholatnya. Sholat duhur dia kerjakan di asar. Sholat asar dia kerjakan di waktu maghrib. Ini merupakan pendapat Masyruk dan Ad-Duha. Bukan Ad-Duha, ini umatnya Ad-Duha.
Kalau ad-duha ini surah ad-duha jadinya. Abu ad-duha, Abu ad-duha. Yang ketiga, mereka yang suka menunda salat sehingga dikerjakan di ujung waktu. Di ujung waktu ini umahat, sehingga dia tidak mendapati lagi 1 rakaat di waktu salat. Kalau masih mendapati 1 rakaat di waktu salat, maka dia tidak tidak berdosa. Kemarin kita berikan contoh, kalau sekiranya salat 1 rakaat itu 2 menit, maka tinggal 1 menit lagi dia Dia habis dia salat. Di penghujung-penghujung yang dia tidak dapati lagi 1 rakaat di waktu salat tersebut. Yang keempat, mereka yang mengerjakan salat namun syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Salatnya tidak wudu, salatnya tidak menutup aurat, salatnya tidak menghadap kiblat, tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca doa-doa. Kayak olahraga saya, kayak orang jogging gitu, nggak ada bacaan sedikit pun. Yang kelima, mereka yang sama sekali tidak khusyuk ketika sholat, sehingga tidak merenungkan maknanya. Ini adalah 5 makna yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir menyimpulkan, Fallafdu yashmalu hadza kulluhu. Walakin man ittasafa bi syai'in min dzalika qasata min hadhil ayati wa man ittasafa bi jami'i dzalika faqad tamma nasibuhu minha wa kamula lahun nifaqul amaliyu an-nifaqu al-amaliyu. Tafsir ayat mencakup semua makna di atas. Karena itu siapa yang melakukan salah satunya saja, berarti dia telah melakukan salah satu perbuatan yang dicela dalam ayat ini. Siapa yang melakukan semua pelanggaran di atas, berarti berlaku celaan penuh baginya. Dan sempurna status nifak amali baginya. Pernah kita jelaskan umahat bahwa nifak itu terbagi menjadi 2. Nifak i'tiqadi sama nifak amali. Nifak i'tiqadi adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, kebencian terhadap Islam. Nifak amali adalah amalannya nampak tapi ternyata hakikatnya berbeda.
Ini tidak mengeluarkan dari Islam. Beda dengan nifaq i'tiqadi, itu mengeluarkan dari Islam. Curang dalam salat. Apa makna curang dalam salat? Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'du. Allah mencelah manusia yang bersikap curang dalam timbangan dan takaran. Curang dalam timbangan dan takaran, apakah itu dihukumi mencuri ummahat? Apakah dihukumi mencuri? Iya atau tidak? Terbagi dua ya, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Contoh gini umat, kita pergi ke Pandansari beli ikan. Kita percaya si penjual ini menimbang sempurna kan? Ternyata dia potong jadi 7 ons saja atau 700 gram. Kira-kira yang dia ambil berapa? 300 gram. Kali 10 orang per hari. Kali setahun, kali 2 tahun dia jualan. Berapa yang dia ambil harta orang? Apakah dia mencuri? Maka jawabannya tidak. Dia berkhianat. Dia berkhianat. Sama koruptor itu dia korupsi itu apa? Tidak dihukum dikatakan mencuri, tapi apa? Dia berkhianat. Dia dipercaya oleh Pak Presiden menyalurkan bantuan ke rakyat miskin, disunat di kantor gubernur 50.000, di kantor bupati turun jadi apa? Dari 100.000 saja. Ini apa ummahat? Berkhianat, tidak amanah. Demikian juga penjual-penjual ikan di pasar itu yang mereka mengurangi timbangan, mereka apa? Tidak amanah atau berkhianat. Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim." Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Coba perhatikan ummahat. Hanya ada 2 surat di dalam Al-Quran yang diawali oleh lafadz wailun, yaitu surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan perhatikan ummahat, setelah lafadz wailun di situ, pasti setelahnya itu adalah kezaliman terhadap manusia. Kalau ini kezaliman terhadap harta manusia. Kalau di surah Humazah ini kezaliman terhadap fisik manusia. Dia mengejek, mencela, merendahkan, menghina fisik manusia. Dan semuanya adalah kezaliman. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan untuk diadakan pengadilan di hadapan Allah pada suatu hari yang besar, yaitu ketika manusia seluruhnya berdiri. Ingat ummahat, kita nanti akan menghadapi kondisi yang mana kita tidak bisa duduk seperti ini sekarang. Nggak bisa lagi nyender-nyender gitu, duduk-duduk, nggak bisa. Semuanya berdiri menghadap Allah, menunggu giliran untuk dihisab. Maka sejak di dunia latihan memang berdiri. Masak sambil berdiri, ngapa-ngapain berdiri, latihan. Untuk apa? Menghadapi kondisi yang kita tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, apalagi nyantai-nyantai. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Sababun nuzul maknanya adalah sebab turunnya. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah kanu min akhbasin nasi kaila.
Tatkala Nabi tiba di kota Madinah, penduduk setempat termasuk orang-orang yang sangat buruk takarannya. Ingat umahat bahwa penduduk Madinah pekerjaan mereka itu adalah bertani, sehingga mereka menggunakan takaran. Beda dengan penduduk Mekah, mereka itu pedagang, jadi mereka menggunakan timbangan. Jadi penduduk Madinah menggunakan takaran, penduduk Mekah menggunakan timbangan karena pedagang. Nah, mengurangi timbangan, mengurangi takaran ini sama-sama apa? Berkhianat. Lalu Allah turunkan firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Karena perbuatan yang mereka lakukan itu, ini adalah kebiasaan kaum Syuaib yang mereka curang dalam timbangan dan takaran. Pelaku curang dalam timbangan disebut mutaffif, perbuatannya disebut tatfif. Lawan sikap al-wafa, yaitu memenuhi. Ibnu Atiyah menyebutkan, wal mutaffifu wal mutaffifu alladhi yankusu an-nasa huquqahum. Yankusu an-nasa huquqahum wa tatfifu an-naqsu asluhu min syai'it tafifi, asluhu minasyai'i at-tafifi wa huwa an-nazru. Wal mutaffifu innama ya'khudhu bil mizani syai'an tafifan, bil mizani syai'an tafifan. Al-mutaffif adalah orang yang mengurangi hak orang lain. Kata at-tafif artinya mengurangi. Secara bahasa berasal dari kata asyai'ut at-tafif, ya artinya sesuatu yang sedikit. Al-mutaffif adalah orang yang mengurangi sedikit timbangan. Karena kalau mengurangi separuh umahat ketahuan nanti, atau mengurangi 75%, pasti ketahuan kan? Kok sekilo ringan betul? Paham? Kok 2 kilo kayak setengah kilo? Pasti orang bisa langsung tegur. Tapi dia hanya mengurangi apa? Mengurangi sedikit. Sedikit kali banyak kali terus, dan akhirnya apa? Banyak pula yang dia ambil. Ibnu Atiyah selanjutnya menjelaskan bahwa curang tidak hanya terjadi pada urusan muamalah. Curang juga bisa terjadi pada urusan ibadah. Karena setiap ibadah punya takaran yang harus dipenuhi. Siapa yang mengurangi takaran ibadah, itulah sikap tatfif dalam ibadah. Sebaliknya, ketika orang memenuhi takarannya, berarti dia telah melakukan al-wafa. Salat maghrib sudah ada takarannya umahat 3 rakaat. Kalau seorang mengurangi atau menambah, berarti apa? Dia tidak memenuhi takarannya. Imam Malik mengatakan, yuqalu likulli syai'in wifa'un wa tatfifun.
likulli syai'in wifa'un wa tatfifun. Dikatakan bahwa semua perbuatan ada sikap wafa dan ada sikap tatfif, mengurangi takaran. Mutaffif salat, orang-orang yang mengurangi dalam ibadah salat. Salat merupakan ibadah yang takarannya sangat jelas. Mengurangi takaran salat termasuk bentuk tatfif yang sangat tercela. Salman Al-Farisi pernah mengatakan, innamas salatu mikyalun. Innamas salatu mikyalun. Faman awfa ufiyalahu. Faman awfa ufiyalahu. Wa man taffafa faqad sami'tum ma qala Allahu fil mutaffifin. Wa man taffafa faqad sami'tum ma qala Allahu fil mutaffifin. Salat itu punya takaran. Siapa yang memenuhinya maka akan dipenuhi pahala untuknya. Sebaliknya siapa yang mengurangi, kalian dengar sendiri sebagaimana ancaman Allah bagi para mutaffif. Tatfif dalam salat bentuknya beragam. Di antaranya, yang pertama mengurangi kadar rukunnya. Tatfif semacam ini bisa membatalkan salat. Contoh ummahat, Al-Fatihah kan dibaca sempurna kan? Ketika dia baca sampai ghairil maghdubi alaihim, Allahu Akbar, berarti tidak dianggap ini. Kenapa? Karena enggak menyempurnakan. Ketika dia baca setelah surah setelah Al-Fatihah ummahat, dia bilang Kul huwallahu ahad, Allahu Akbar. Kira-kira salatnya sah atau enggak ummahat? Sah. Kenapa? Karena bacaan setelah Al-Fatihah itu bukan rukun. Itu hanya sunnah. Kalaupun dia tidak membaca juga salatnya sah. Ketika dia baca di saat tasyahud akhir, at-tahiyyatu lillah, assalamualaikum warahmatullah, maka apa ummahat ini? Enggak sah karena enggak sempurna. Atau ketika dia salam ke kanan, assalamualaikum, assalamualaikum, apa artinya ini ummahat? Kebinasaan atas kalian, celaka atas kalian. Yang benar apa? Assalamualaikum kan? Tapi ini dia hilangkan lamnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Maka ini apa ummahat? Tidak sah. Karena apa? Mengurang-urangi rukun bacaan. Contohnya orang yang tidak benar ketika melakukan rukun, seperti orang yang ketika ruku punggungnya belum ditekuk sempurna sudah berdiri i'tidal. Ini banyak kita lihat ummahat. Mungkin karena enggak ada yang dia baca, hanya sekedar turun sedikit terus naik lagi. Atau belum tegak i'tidal tapi sudah turun untuk sujud. Nah, ini apa? Mengurang-urangi. Mungkin karena dasar kebodohan atau dasar-dasar yang lain. Mereka adalah pencuri yang paling buruk. Karena mencuri kadar salatnya sendiri.
Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriku min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha aw qala la yuqimu sulbaha fir ruku'i was sujudi. Manusia yang paling buruk saat mencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Para sahabat bertanya, bagaimana orang bisa mencuri salatnya? Jawab Nabi, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan dia tidak memposisikan punggungnya dengan benar saat ruku dan sujud. Yang kedua, bentuk yang kedua, tidak tumakninah ketika mengerjakan rukun. Ingat ummahat, kadar minimal tumakninah itu sempat membaca 1 kali. Kalau subhana rabbil azim sempat membaca apa? 1 kali. Itu sudah dianggap apa ummahat? Tumakninah. 2 kali, 3 kali, itu hukumnya sunnah. Demikian juga subhana rabbil a'la. Sempat dia baca 1 kali, maka itu sudah dianggap apa? Tumakninah. Jadi kadar wajib dia penuhi, itulah tumakninah. Tidak tumakninah ketika mengerjakan rukun juga termasuk tatfif ketika sholat. Sikap ini juga bisa membatalkan sholat. Sebagaimana hadis yang telah berlalu, yaitu apa? Orang-orang yang su'u fi sholah. Di sini dibawakan lagi oleh penulis. Dari Abu Hurairah, beliau bercerita, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid. Lalu masuklah seseorang, kemudian dia melaksanakan sholat, yaitu tahiyatul masjid. Setelah itu dia datang dan memberi salam pada Nabi SAW, lalu beliau menjawab salamnya. Lalu berkata, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi sholat karena engkau belum sholat. Orang itu pun mengulangi sholat, kemudian dia datang kembali memberi salam kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi salat karena engkau belum salat. Hingga orang ini mengulangi salatnya 3 kali. Kemudian orang itu berkata, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa salat yang lebih baik daripada itu. Maka ajarilah aku. Berarti apa ummahat? Dia melaksanakan sholat tersebut tak di atas kebodohan, di atas ketidaktahuan bahwa tumakninah itu adalah rukun sholat. Akhirnya Rasulullah mengajarinya tentang rukun-rukun sholat, di antaranya adalah tumakninah. Dan Rasulullah ummahat tidak menyuruh lagi untuk mengulang sholat yang tadi dia lakukan. Kenapa kira-kira ummahat? Karena perbuatan yang tadi itu dibangun di atas kebodohan dan itu tidak dianggap dosa. Paham? Ini pelajaran besar, kaidah besar bagi kita ummahat. Segala sesuatu yang kita lakukan karena kebodohan kita, karena kejahilan kita, maka itu tidak dianggap, tidak dibebani dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin kita enggak sholat karena jahil. Dulu mungkin melakukan yang maksiat tapi karena jahil. Maka itu tidak ada beban dosanya. Ad-dinu la yalzamu qoblal ilmi. Agama itu tidak membebani dosa seseorang sampai datang ilmu kepadanya. Dan masalah terbesar mengapa sholat orang ini dinilai batal, karena dia tidak tumakninah di dalam sholatnya. Contoh yang ketiga, lelaki tidak sholat berjamaah di masjid tanpa uzur.
juga termasuk mengurangi kadar sholatnya. Ini terjadi perselisihan panjang lebar di kalangan para ulama ummahat. Apakah sholat berjamaah itu wajib di masjid ataukah boleh di mana saja? Mazhab Hambali mewajibkan, adapun mazhab Syafi'i menganggap itu hanyalah sunnah saja. Karena Rasulullah menyebutkan afdolus shalah, lebih baik sholat itu di masjid berjamaah 25 atau 27 kali dibandingkan sholat sendirian. Di sini Rasulullah mengatakan dengan kata apa? Afdol, lebih utama. Menunjukkan ketika sholat sendirian masih ada apa? Fadlunnya, masih ada utamanya. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta. Muwatta ini ummahat adalah kitab sahih yang pertama kali ditulis. Kenapa disebut Al-Muwatta? Karena telah disepakati 70 ulama Madinah tentang kebenaran buku ini. Buku hadis ini. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pulang sehabis sholat asar, beliau ketemu seorang yang tidak ikut sholat asar berjamaah. Kata Umar, apa yang menghalangimu sehingga tidak hadir dalam sholat asar? Lalu orang itu menyebutkan uzurnya. Kemudian Umar mengatakan, toffafta, kamu telah melakukan tatfif, yaitu mengurangi kadar sholatmu. Nah, kita lanjutkan sholat tanpa makna. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelum khamar diharamkan, jadi khamar itu ummahat di dalam Al-Quran ada 4 tahapan baru diharamkan khamar tersebut. Kenapa Allah mengharamkannya dengan bertahap gitu? Karena kebiasaan para sahabat itu ummahat minum khamar. Kebiasaan mereka. Sehingga kalau sekiranya langsung diharamkan, mereka kaget, bisa-bisa mereka murtad, muncul mudarat yang lebih besar. Akhirnya apa? Bertahap. Jadi mereka masih dibolehkan masih dibolehkan minum. Ternyata habis minum mereka sholat, ternyata ada yang salah bacaannya. Akhirnya apa? Dilarang lagi. Paham? Dilarang lagi ketika pas mau sholat saja. Tapi masih boleh. Setelah itu mereka minum-minum lagi, akhirnya apa? Mabuk, kemudian saling mencela, qabilah, nasab dan yang lainnya. Akhirnya datang lagi sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, gimana sih ini minum khamar ini? Turun lagi ayat di surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismu wa manafi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang judi dan khamar. Katakanlah, khamar itu ada manfaatnya, juga ada mafsadahnya, ada kerusakannya. Kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti masih dibolehkan ummahat kan? Cuma dibiarkan mereka berpikir. Setelah itu mereka masih minum, barulah turun penegasan di dalam surah Al-Anbiya yang mengharamkan secara mutlak khamar ini. Para sahabat meminum khamar hingga mabuk. Saat masuk waktu sholat, mereka pun ikut sholat dalam keadaan pengaruh mabuknya belum hilang. Kondisi ini menyebabkan mereka melakukan sholat dalam keadaan akalnya tidak sadar. Karena khamar itu ummahat memang tujuannya adalah menutup akal.
sehingga Allah melarang mereka untuk sholat dalam kondisi mabuk. Paham? Kalau di luar sholat silahkan kalian teler, mabuk-mabukan, gak ada masalah. Tapi di dalam sholat jangan mabuk dulu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shola wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk, hingga kalian paham apa yang kalian baca. Kalau kalian sholat dalam keadaan mabuk tapi paham apa yang kalian baca, boleh. Pak, berarti telernya setengah-setengah ini kan umahat. Nah, ini boleh. Tapi kalau telernya sampai nggak paham apa yang dia dibaca, maka ini yang dilarang oleh Allah. Pemahaman kebalikannya, kalau telernya setengah-setengah, lanjut, boleh. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Abdurrahman bin Auf pernah menyediakan makanan untuk kami. Beliau mengundang kami dan memberi minum kami dengan khamar sebelum khamar diharamkan. Lalu khamar itu membuat kami mabuk. Saat masuk waktu sholat, mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Siapa ini umahat? Ali bin Abi Thalib. Faqara'tu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kami beribadah apa yang kalian sembah. Ini merusak makna ayat. Lalu aku membaca surah Al-Kafirun hingga pada ayat la a'budu ma ta'budun, aku ganti dengan apa? Wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dan kami menyembah apa yang kalian sembah, wahai orang-orang musyrik. Lalu Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, dan seterusnya. Demikianlah orang yang mabuk dilarang salat karena mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca ketika salat. Kira-kira umahat, ilah larangannya, alasan pelarangannya apa ini umahat? Karena tidak paham kan apa yang dia baca. Berarti nanti ini bisa dikiaskan kepada mereka yang tidak mabuk tapi tidak paham apa yang dia baca di dalam sholat, sehingga mereka ngelantur saat baca ayat. Setelah khamar diharamkan, kaum muslimin tidak lagi melakukan kesalahan di atas sholat dalam kondisi mabuk. Namun meskipun mereka tidak mabuk, mereka bisa jadi tidak paham dengan apa yang dia baca, sehingga hatinya lari kemana-mana saat sholat. Sebagian ulama menyampaikan sebuah nasihat, kam mim musallim lam yashrab khamran wa huwa fi salatihi la ya'lamu ma yakul faqad asqarathu dunya bihumumiha. Betapa banyak orang yang sholat dalam kondisi tidak minum khamar, namun ketika dia sholat dia tidak paham apa yang dia baca. Mereka dibuat mabuk oleh dunia dan segala obsesinya. Jadi usahakan umahat memahami minimal arti dari apa yang kita baca. Walaupun nggak mengetahui kandungan maknanya, tapi minimalnya artinya. Karena kita orang Indonesia yang tidak kesehariannya menggunakan bahasa Arab. Demikianlah gambaran sholat tanpa makna. Mereka sholat namun batinnya kosong, tanpa tersentuh makna yang dia baca, yang dia gerakkan, dan seterusnya. Nah, demikian umat, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.